Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang sudah saya siapkan, yaitu saham pertama saham ADMR, yang kedua saham Akra, dan ketiga ada saham Antam, dan yang keempat ada saham Auto. Nah, seperti biasa kita akan melihat grafiknya dan kemudian kita akan simpulkan bagaimana tindakan yang akan kita ambil dengan saham-saham tersebut. Oke, lanjut aja untuk saham yang pertama adalah saham ADMR ya. Di sini kita menggunakan time frame bulanan seperti biasa untuk melihat tren jangka panjangnya. Nah, kalau kita lihat untuk saham ADMR sendiri bisa dibilang saat ini ya masih belum terlalu kelihatan ya kalau menggunakan time frame bulanan. Jadi masih terlalu sedikit ya polanya. Oke, kita langsung daily aja, kita langsung ke harian. Nah, kita fokus ke pola saat ini ya, dimana saat ini kalau kita lihat menggunakan garis EMA 50 dan EMA 200-nya ada pembaikan ya, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200. Akan tetapi kalau dari candlenya saat ini dia berada di bawah garis EMA 50, tentunya kurang bagus ya. Nah, di sini juga ada garis support trendline uptrend ya, garis biru yang ke atas ini. Nah, itu ternyata sudah ditembus. Oke, ini saya hapus dulu biar nggak kotor. Nah, ini saya hapus dulu garis EMA 50 dan EMA 200-nya. Di sini ada support. Kemudian di sini juga hampir bersentuhan ya. 2. Di sini juga hampir bersentuhan. 3. Di sini 4. Di sini 5. Di sini 6. Nah, di sini dan ternyata di sini dia di breakdown ya. Di sini dia di breakdown dan kemudian masih tertahan di area 1305, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Sini resisten dan kemudian di breakout di sini dan kemudian kembali lagi di breakdown dan kemudian kembali menjadi resisten di sini ya. Di sini resisten dan kemudian di sini resisten, tetapi di sini berhasil di breakout kembali. Di sini di breakout dan kemudian menjadi support ya di sini. Satu, di sini juga jadi support dan kemudian saat ini juga kembali menjadi support ya. Nah, sini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau dari struktur supportnya tadi sudah mulai uptrend tapi ditembus ya. Jadi support trendline uptrendnya dia ditembus dan kemudian saat ini dia masih tertahan di support strukturnya di harga 1305 dan 1285, di mana itu adalah support resisten sebelumnya. Nah, jadi kalau saat ini berarti bisa disimpulkan saat ini dia sedang berada di area supportnya. Nah, untuk yang belum punya apa kita bisa ambil atau belum? Kita bisa mulai coba ambil ya. Di mana dia ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas. Coba ini. Nah, seperti ini. Coba kita ambil misal kita masuk di harga 1330 aja ya di harga closing hari Jumat kemarin. 1335 aja lah anggap ya. Target kita terdekatnya apa di trendline ini ya, support uptrendnya kemarin ya. Dan kemudian batasan cut loss kita 1 tick atau 2 tick aja di sini. Nah, misal kita masuk di harga 1335 dan kemudian batasan cut loss kita di harga 1270. Dengan persentase kalau seumpama kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar hampir 5%. Dan kemudian kalau target profit kita di harga 1485 dengan persentase 11,24%, itu di trendline di resisten trendline uptrendnya ya, dimana ini adalah resisten ya. Sini resisten dan kemudian di sini juga ada resisten. Tapi kalau resisten ini berhasil ditembus, dia akan ke resisten di atasnya di harga 1580, dimana itu adalah resisten sebelumnya. Ini resisten dan kemudian di sini juga resisten, di sini juga resisten. Jadi kalau itu resisten trendline uptrendnya ditembus, kita akan lanjut ke area sini ke harga 1560 dengan persentase profit yang akan kita dapat adalah sekitar 16,85%. Tentunya di sini kita harus disiplin ya. Kalau waktu cut loss, kita harus cut loss ketika sudah menembus struktur support areanya ini di harga 1305, batas bawahnya adalah di harga 1285.
85. Kalau itu ditembus kita bisa langsung keluar dulu aja daripada dia kembali lanjut turun lebih dalam lagi ya. Dimana di sini ada support di harga 735, dimana itu adalah support terdahulunya di tahun berapa ini? Di tahun 2023 bulan Mei ya di sini. Oke. Dan untuk yang masih punya saham ADMR ini masih bisa di hold atau belum? Jawabannya masih bisa ya. Dimana selagi dia pertama belum menembus harga 1285 masih aman untuk kita hold. Masih ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 1580-an ya. Oke. Selanjutnya ada saham Akra. Nah, di sini kalau kita menggunakan time frame bulanan ya, di mana dari garis EMA 50 dan EMA 200-nya bagus ya, di mana EMA 50 berada di atas garis EMA 200 dan kemudian candle-candle juga konsisten berada di atas garis EMA 50-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan ternyata saat ini dia sudah berada di area resisten terdahulunya ya, di mana ini adalah resisten yang ini terbentuk di tanggal 1 Februari 2016 dan kemudian saat ini dia sudah mulai ada sentuhan ya di sini. Di sini juga sudah mulai ada sentuhan di tanggal 3 April 2023 dan kemudian disentuh kembali atau dites kembali untuk di breakout ya di tanggal 1 Maret 2024. Nah, tetapi apa yang terjadi saat ini? Oke, kita lihat menggunakan time frame hariannya. Nah, ternyata resisten di harga 1695 ini ternyata dia sempat di breakout ya, sempat di breakout. Tetapi kondisi saat ini ternyata dia di breakdown kembali ya, atau candle-candle sudah berada di bawah harga 1675 kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan sendiri kalau untuk saham Akra ini kalau yang belum punya jawabannya jangan ambil dulu ya. Kalau mau ambil silahkan ambil ketika dia sudah berada di atas harga 1695 ini atau sudah berhasil breakout dari resistennya ini. Nah, berarti dia sekarang saat ini sedang retest kembali ya. Apakah dia akan lanjut naik seperti ini? Lanjut breakout seperti ini dan membentuk struktur uptrend. Ini saya buat hijau. Ataukah dia malah akan bergerak seperti ini? Nah, di mana ini adalah support sebelumnya ya di sini. Di harga 1230 itu adalah support sebelumnya. Di sini ini adalah resisten juga sebelumnya. Sini resisten. Kemudian resisten di breakout dan kemudian dia menjadi support sini. Support, di sini jadi support. Dan kalau nanti seumpama dia turun, dia akan kembali ke harga 1230-an. Jadi yang belum punya sabar aja dulu. Kita tunggu dia berhasil nge-breakout area resisten 1695 baru kita bisa mulai ambil. Nah, untuk yang sudah punya saham Akra ini gimana? Ya kalau yang sudah punya kita perhatikan ya dia nanti berhasil nembus atau ada kecenderungan semakin turun terus ya dari area resisten ini. Kalau seumpama nanti dia berhasil breakout kita bisa hold terus. Tapi kalau nanti seumpama separah-parahnya ketika dia nggak berhasil nge-breakout dan kemudian ngejebol garis EMA 200-nya, kita bisa keluar dulu aja daripada dia lanjut kembali turun ke harga 1200-an. Nah, itu persentasinya lumayan jauh ya, dimana dia misal tembus dari garis EMA 200 sampai ke sini itu kita akan minus sekitar 21,48%. Nah, seperti itu ya untuk Akra. Selanjutnya ada saham Antam ya, di mana di sini saya menggunakan time frame bulanan. Kita lihat ada banyak pola downtrend ya, resisten downtrend di sini satu dan di sini juga dua dan kemudian sudah berhasil di breakout di sini. Sini di breakout dan kemudian dia menjadi support ya di sini. Dan kemudian dia lanjut naik terus dari sini sampai harga tertingginya berapa itu? Di harga 3450 naik sekitar 782%. Wow. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, tetapi di sini ternyata dia membentuk struktur downtrend kembali ya di sini resistennya dan kemudian di sini resistennya. Tetapi berbeda dengan supportnya di mana supportnya masih bisa dibilang dia pergerakannya masih sideways ya di sini. Masih landai di sini support dan di sini support. Nah, jadi dia bergerak dalam kotak ini ya. Pergerakannya seperti ini.
Nah, nanti nggak menutup kemungkinan gerakannya akan seperti ini. Oke, kita akan melihat daily-nya. Nah, kalau dari garis EMA 50-nya di sini kurang bagus ya, di mana garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 200, di mana kemarin setelah terbentuk yang namanya dead cross, di mana garis EMA 50 berada di bawah garis memotong ke bawah garis EMA 200, dan kemudian candle-candle konsisten berada di bawah garis EMA 50-nya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau candle saat ini dia berada di area supportnya ya. Sini. Sini berada di area support. Nah, jadi di sini. Nah, untuk yang belum punya saham ini, apakah bisa ambil? Jawabannya bisa dibilang bisa ya, di mana saat ini dia sedang berada di area supportnya. Coba kita lihat risk rewardnya. Nah, seperti ini. Anggap kita ambil di harga closing kemarin ya, di harga 1490, dan batasan cut loss kita satu tik di bawah area ini, di bawah harga 1405. Misal kita ambil batasan cut lossnya di harga 1385 dengan persentase sekitar 7%, dan target resisten kita di harga 1845 ya. Dianggap aja kita ambil di harga 1825, di mana itu adalah resisten terdahulunya, resisten yang kemarin di tanggal 17 April 2024 kita akan dapat potensi sekitar 22,48% kalau dia bergerak naik ya. Jadi kalau dia turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 7%. Tapi kalau ternyata dia naik dan kemudian sampai ke area resisten ini, ke harga 1825, kita akan mengantongi sekitar 22,48%. Nah, tentunya di sini kita harus disiplin ya. Kalau cut loss kita harus cut loss, jangan sampai kerikut ke bawah terus ya. Dan untuk yang sudah punya saham Antam ini kembali ke trading plan-nya ya. Jadi kalau trading plan-nya itu untuk jangka panjang ya mungkin bisa di hold terus ya. Karena kan yang kalau beli saham Antam untuk mendapatkan dividen ya monggo-monggo aja. Tapi kalau untuk capital gain-nya selagi dia belum menembus harga 1405 masih aman terus tuh di hold. Tapi kalau seumpama 1405 ditembus juga, ya ada baiknya keluar dulu aja, di mana di sini trennya sendiri dia sedang downtrend ya. Ada kemungkinan dia akan pergerakannya seperti ini. Kalau seumpama dia menembus lagi, seperti ini ya. Oke, seperti itu kalau Antam. Selanjutnya ada saham auto. Di sini kita menggunakan time frame bulanan ya. Dimana bisa kita lihat jelas di sini ada support di tanggal 1 September 2015, dan kemudian dia lanjut ke area resisten di sini. Sini ada resisten, dan kemudian dia lanjut turun dan sempat beberapa kali tertahan di support ini. Akhirnya support di breakdown ya. Kemudian support di breakdown berubah fungsi menjadi area resisten kembali ya. Sini resisten dan akhirnya berhasil di breakout kembali di sini, dan lanjut naik menembus area resisten berapa ini? Resisten harga 2920, dan kemudian tetapi dia lanjut turun kembali ya, di mana terbentuk struktur-struktur resisten yang menurun seperti ini. Oke, kita langsung melihat daily-nya aja biar lebih jelas ya. Nah, di sini terlihat jelas ya struktur downtrend-nya. Ini saya geser dulu. Sini, di sini, kemudian di sini. Dan ini cukup nempel semua ya. Nah, di sini cukup patuh. Dan di sini juga perlu kita perhatikan nanti tanggal 8 Mei 2024 ada masa exit-nya. Biasanya saham-saham itu kalau memasuki masa exit dia langsung ambrol ya. Seperti ini di tanggal 13 Oktober 2023. 13 Oktober. Nah, di sini ya. Ternyata dia lanjut turun longsor. Berarti di sini ada kemungkinan dia akan
lanjut longsor lagi ya, di mana dia juga kalau kita lihat di sini dia sudah berada di area resisten ya di sini. Ini resisten ya. Resisten di area 2160 dan kemudian di sini kemarin dia sempat mantul, di sini dan kemudian dia akhirnya di breakdown dan kemudian saat ini sedang retest. Nah, berarti kalau disimpulkan saham auto saat ini sedang berada di area resistennya dan kemudian saat ini sudah mendetik-detik akan pembagian dividen ya di masa exitnya tanggal 8. Nah, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut longsor terus. Jadi kalau yang mau beli saham saham auto ini untuk apa ya namanya, untuk capital gain kurang cocok, tapi kalau untuk yang mau beli beli saham ini dan untuk dapat dividennya masih bisa ya, tapi perhatikan nanti kelongsorannya. Jadi kalian bisa dapat dividen tapi kalian akan rugi secara harga sahamnya. Nah, jadi perhatikan kalau mau beli nanti mau dapat apa? Mau dapat harga dan mau dapat dividen atau mengharapkan capital gain. Kalau capital gain otomatis gak bakal dapat karena dia setelah di masa exitnya pasti akan lanjut longsor turun terus. Nah, seperti ini. Jadi target dia kemungkinan akan kemana? Kemungkinan dia akan ke harga 1470-an, di mana itu adalah area support sebelumnya. Nah, jadi ada kepergerakannya kemungkinannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang belum punya jangan ambil dulu, di mana saat ini dia sudah berada di bawah area resisten dan kemudian sebentar lagi ada masa exitnya. Yang sudah punya ya tergantung kalian mau dapat dividen atau enggak. Kalau mau dapat dividen ya udah tahan aja dulu sampai di masa exit nanti baru kalian jual di tanggal 8. Tapi kalau mau nggak dapat dividen dan kemudian saat ini sudah lossnya banyak ya udah mending keluar dulu aja. Tapi kalau saran saya mending ya tunggu exit aja ya, dimana sudah sekalian lah udah kasep lah kalau mungkin udah rugi banyak setidaknya dapat dividen dari saham auto ini, dimana lumayan ya dividennya sekitar 132 per lembar. Oke, seperti itu ya untuk saham auto. Semoga video ini bermanfaat dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Jadi sudah kita analisis 4 saham tadi dan kemudian kita sudah menyimpulkan masing-masing. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.